Film The East atau yang memiliki judul asli The Oos dalam bahasa Belanda menjadi salah satu film fiksi dengan bumbu sejarah yang sempat memicu kontroversi. Film ini tayang di Belanda dalam Festival Film Belanda 2020 lalu. Karena pandemi, akhirnya film ini dirilis lewat Prime Video sebagai Amazon Original pada Mei 2021. Dan di episode kali ini, Ani akan mereview film The East. Jadi yang penasaran seperti apa kisah dalam film ini, simak aja ya sob sampai beres. Stay tune! De Indonesiërs, zoals ze zichzelf al noemen, liggen met elkaar overhoop. Film The East mengisahkan tentang perjalanan hidup Raymond Westerling. Westerling sendiri adalah pimpinan Depot Speciale Troepen atau yang disingkat dengan DST, yaitu sebuah pasukan khusus militer Belanda yang terlibat dalam pembantaian rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Dari data sejarah sendiri, beberapa sejarawan menyebutkan bahwa korban pembantaian Westerling mencapai 40.000 korban jiwa, sementara pihak Belanda melaporkan jumlah korban jiwa adalah 3.000 orang. Film ini mengundang kontroversi karena pihak dari keluarga Westerling menganggap film ini adalah pemutarbalikan fakta dan menyebarkan kebohongan. Namun di sisi lain, film ini dianggap sebagai simbol keberanian anak muda Belanda yang jujur melihat sejarah kelam bangsanya. Buat yang suka dengan film berbau sejarah dan aksi perang, film ini bisa dijadikan salah satu list tontonan buat kalian sob. Lalu ada tokoh protagonis dalam film ini bernama Johan de Vries yang memutuskan untuk bergabung dengan militer Belanda dan ditempatkan di Hindia dan diberi tugas di Semarang. Suatu hari de Vries terlibat sebuah konflik dengan sisa-sisa tentara Jepang. Ketika kondisi makin kisruh, tiba-tiba seorang Belanda dengan atribut tentara datang dan menggebrak tentara Jepang itu hingga ketakutan. Orang tersebut adalah Raymond Westerling. Westerling sudah terkenal di Indonesia karena merupakan tentara senior yang sudah berperang di banyak negara dan juga dijuluki oleh Ratu Adil. Sejak kejadian itu, de Vries semakin dekat dengan Raymond dan mengaguminya. Bahkan ketika pemimpin satuan de Vries tak mendengarkannya tentang petunjuk lokasi pejuang Indonesia, de Vries mengadukannya pada Raymond dan mereka melakukan operasi sendiri untuk membunuh para pejuang Indonesia. Namun, giat perjuangan rakyat Indonesia makin membara, sebab itu Belanda semakin melebarkan ekspansinya lebih luas hingga ke Sulawesi. Raymond ditunjuk untuk memimpin satuan dengan beberapa anak buah, salah satunya adalah de Vries. Namun di Sulawesi itulah kebengisan Raymond mulai tampak. Ia membantai rakyat Indonesia dengan keji tanpa pengadilan. Orang-orang Indonesia ditembak dengan seenak hati. Disitulah batin de Vries menolak. Ia merasa apa yang dilakukan Raymond sudah sangat berlebihan. Dan de Vries mulai melihat seperti ada kejanggalan atau nilai-nilai tak sejalan dengan misinya. Sampailah pada suatu masa, Raymond memerintahkan pasukannya untuk berangkat dan mendapat tugas menumpas para perusuh alias teroris di Celebes, Sulawesi Selatan. Johan yang setia pun bergegas. Pergulatan batin mulai muncul ketika pasukan mereka berengsek ke kampung demi kampung. Hanya berbekal daftar nama-nama orang yang dicurigai biang perusuh di depan warga kampung yang dikumpulkan di lapangan, di depan anak, istri mereka, Raymond mengeksekusi para lelaki tanpa ditanya terlebih dahulu. Hanya berbekal pengakuan nama, peluru tajam menghantam mereka tanpa ampun. Korban bertumbang satu persatu, entah berapa lubang kubur massal yang memenuhi setiap desa. Suatu ketika, Johan mendapat pula giliran mengeksekusi. Lantas dengan keberanian dan atas nama kemanusiaan dan kebenaran, ia mempertanyakan tindakan Raymond yang menurutnya sudah tak lagi sesuai dengan misi yang mereka anut bersama dulu. Membunuh tanpa mengadili kebenarannya adalah ibarat pembunuhan sia-sia. Johan de Vries pun yang semula menjadi anak buah kepercayaan Raymond dianggap berkhianat dan memutuskan berpisah. Benih permusuhan tak terelakkan, adegan-adegan yang menguras emosi terjadi di antara keduanya di sebuah dunia yang berbeda, bukan lagi di arena peperangan sesungguhnya. Ya, film The East mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan. Sutradara film yaitu Jim Taihutu adalah seorang keturunan Maluku yang kakeknya adalah tentara Indonesia. Dia merasa dekat dengan apa yang terjadi di Indonesia puluhan tahun silam. Selama ini di Belanda tak banyak yang tahu jika negerinya pernah menjajah sebuah negara bernama Indonesia. Kalaupun ada, sudut pandang positif yang tekan dari penjajahan Belanda terhadap bumi pertiwi selama berabad-abad lamanya
Film ini dianggap sebagai pengakuan jika Belanda pernah melakukan kekejaman terhadap orang-orang Indonesia. Film ini benar-benar buatan Belanda meski ada beberapa orang Indonesia yang mensukseskan proyek film ini. Selain di belakang layar, di depan layar kita menemukan beberapa aktor kondang tanah air yang bisa muncul di film-film dalam negeri, seperti Yayu Unru, Lukman Sardi, dan Putri Ayudhya. Selain nama-nama itu, ada juga Dennis Asnam, seniman berdarah Indonesia kelahiran Belanda yang bernomisili di Amsterdam. Deze coördinaten liggen veel te diep in VK. Ja, je kan ver komen in het leger door de juiste content te likken. Ya, oke, berikut review film The Is. Bila ada informasi yang kurang tepat, silahkan masukkan di dalam komentar aja ya sob. Oke Universe, sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman, see you next time, bye bye. Heb ik er niet voor ingeschreven.